Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atahira Azhara dengan NIM 2112901 dari seksi DB kelas 9. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai program modular sederhana yang telah saya buat, di mana program tersebut adalah program yang berguna untuk menentukan status lulus atau tidak lulusnya nilai, bisa nilai ujian atau nilai lainnya dari mahasiswa yang saya buat, di mana program tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan program do while. Nah, sebelum itu mari kita kenal dulu apa itu program modular. Nah, pemrograman modular itu diperkenalkan pertama kali oleh Information and System pada The National Symposium on Modular Programming pada tahun 1968 dan salah satu tokohnya yaitu Larry Constantine. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup panjang atau cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Keuntungan dari program modular ini adalah program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan, dan mencari kesalahan dengan mudah. Kesalahan yang terjadi lebih bersifat lokal. Ada dua tipe subprogram yang biasa digunakan untuk memecah persoalan kompleks pada program modular untuk menjadi lebih sederhana, yaitu fungsi atau function dan prosedur. Kedua tipe subprogram ini dapat digunakan secara bersamaan maupun salah satunya saja dalam sebuah program. Masing-masing tipe subprogram memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda sehingga penggunaannya dalam program juga berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program sederhana yang saya buat tentang mendeteksi atau mengukur apakah nilai yang dapat mahasiswa itu termasuk kategori lulus atau tidak lulus. Pertama-tama kita membuat headernya terlebih dahulu, yaitu include dengan iostream. Selanjutnya menggunakan using namespace std. Kemudian saya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam program modular itu ada subprogram yaitu fungsi dan prosedur. Nah, di sini di program ini saya menggabungkan dari dua subprogram tersebut, yaitu mulai dari fungsi, prosedur, dan akan diproses nanti di program utamanya atau integer mainnya. Nah, pertama saya akan membuat subprogram fungsi terlebih dahulu dengan menggunakan tipe data bool. Nah, di sini karena saya ingin membuat program mengenai lulus atau tidaknya nilai dari mahasiswa yang dapat mahasiswa, saya akan memberikan nama kelulusan. Kemudian dengan yang menjadi parameter di sini kan adalah nilai, maka saya juga akan memberikan parameter nilai dengan tipe data integer. Selanjutnya saya ingin membuat kelulusan nilai ini berada pada dimana nilai mahasiswa harus di atas lebih besar daripada 65. Maka apabila nilai lebih besar dari 65, nah maka akan bernilai benar. Artinya di sini adalah jika nilai mahasiswa itu besar daripada 65, maka ia lulus atau mendapat kelulusan tadi. Nah, kelulusan ini bernilai benar atau return true. Maka jika ia ingin mendapatkan kelulusan, dia harus mempunyai nilai lebih besar daripada 65, maka baru dia akan mendapat kelulusan. Selanjutnya, apabila tidak, maka
return false atau salah. Nah, kemudian ini bentuk fungsi yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan membuat prosedur. Nah, prosedur itu bertipe data void. Di sini saya akan membuat prosedur atau data dari mahasiswa itu sendiri dengan tipe data void, dan saya memberikan nama data mahasiswa. Karena kita akan membuat mengenai data mahasiswa ini, maka akan ada data nama dan nilai. Nah, di sini untuk data nama saya memakai tipe data string. Kemudian untuk nilai maka saya menggunakan tipe data integer. Setelah itu, disinilah kita akan melakukan pemanggilan terhadap fungsi yang kita buat tadi. Nah, tadi kan kita sudah membuat fungsi mengenai kelulusan. Apabila nilai mahasiswa lebih besar daripada 65, maka ia akan bernilai true. Sedangkan kalau di bawah 65 maka akan false, artinya tidak mendapat kelulusan tadi. Kita akan memanggil fungsi kelulusan itu di sini. Nah, dimana dengan variabel nilai tadi. Selanjutnya, di sini kita akan coutkan nama dari untuk mahasiswa tadi. Nanti kita akan mengisi nama dari mahasiswa, kemudian kita buat variabelnya itu nama. Selanjutnya kita inline-kan, kemudian kita coutkan lagi yaitu nilai. Nanti di sini kita akan mengisi nilai daripada mahasiswa tersebut. Kemudian kita tulis variabel nilai, lalu kita inline-kan juga. Selanjutnya kita coutkan status yang nantinya akan terisi bahwa apakah nilai dari mahasiswa tersebut berstatus lulus atau tidak. Nah, kemudian apabila dari fungsi yang dari pemanggilan fungsi tadi dengan kita memasukkan nilai tersebut dia lebih besar daripada 65, di sini kita tulis pemanggilan fungsinya. Apabila dari yang fungsi tadi nilainya lebih besar daripada 65, nilai mahasiswa itu lebih besar daripada 65, maka kita akan men-coutkan lulus. Terus lalu kita inline-kan. Nah, apabila nilainya di bawah 65, maka kita akan men-coutkan tidak lulus. Oke, nah jadi saya sudah membuat fungsi, subprogram fungsi, kemudian subprogram prosedur. Nah, dari 3 program nanti termasuk dengan program utama, nah mereka saling berhubungan. Jadi setelah kita membuat fungsi, kemudian di bagian prosedur itu kita memanggil fungsi tadi di sini. Nantilah kemudian selanjutnya baru nanti semua itu diproses di program utama. Nah, kita akan membuat program utama atau
Nah, di program utama ini kan kita ada berbagai data-data tadi seperti nama, nilai. Kemudian kita buat di program utama ini yaitu string nama, yaitu nama dengan tipe data string. Selanjutnya saya kan sudah bilang di awal bahwa saya akan membuat program yang program ini berbentuk atau dapat melakukan pengulangan. Nah, saya menggunakan do dan while. Di sini saya akan memberikan data ulang dengan tipe data string. Kemudian kita masukkan data nilai dengan tipe data integer. Selanjutnya kita tulis untuk pengulangannya, artinya program utama itu harus di dalam do, kemudian baru nantinya akan diulang dengan while. Nah, pertama saya tulis do. Selanjutnya saya buat di sini kita outkan apa saja yang akan kita buat di dalam program utama, yaitu kita perlu pertama masukkan nama, artinya nanti di sini nama dari setiap mahasiswa kita tulis di sini sesuai dengan datanya. Selanjutnya kita cinkan dengan variabel nama, kemudian kita outkan, masukkan nilai. Nanti di sini kita akan menulis nilai daripada mahasiswa tersebut. Cinkan. Nah, di sini juga kita akan memanggil subprogram daripada prosedur. Maka kita menulis data mahasiswa dengan parameternya yaitu nama dan nilai. Karena saya ingin lebih jelas berapa nilai yang didapatkan oleh pada mahasiswa, saya men-outkan lebih mempertegas dengan kata-kata Anda mendapat nilai dengan variabel nilai, kemudian saya inline-kan. Selanjutnya untuk melakukan pengulangannya, saya outkan dengan kata-kata ulangi, yes, no. Kemudian chain dengan variabel ulang tadi, karena tadi kita sudah menulis string ulang, maka kita panggil variabel itu, lalu di bawahnya kita tulis while Nah, artinya dengan while ini, jika saya menjawab pertanyaan ulangi yes or no ini dengan jawaban yes, maka pengulangan akan terus terjadi pada program yang telah saya buat tadi. Nah, inilah bentuk program yang telah saya buat. Artinya dari bentuk subprogram fungsi ini, kita akan memanggil subprogram fungsi di prosedur di subprogram prosedur. Kemudian akan dipanggil lagi di program utamanya. Jadi ketiga program ini saling berkaitan dan sangat berkaitannya di program utama. Selanjutnya kita compile and run. Baiklah, mohon maaf sebelumnya karena sepertinya
di laptop saya tidak bisa merekam layar terkhusus untuk program DevC++ ini. Nah, selanjutnya setelah program tadi yang saya buat, saya akan mengcompile endernya seperti sudah lihat di komputer. Nah, kemudian kita masukkan nama dari mahasiswa, misalnya Siti. Kemudian dengan nilai 80. Dapat dilihat bahwa kemudian tertulis nama Siti dengan nilai 80 dengan status lulus. Kenapa lulus? Karena sesuai dengan yang kita buat di fungsi tadi dengan parameter bahwa jika nilai mahasiswa di atas 65 maka ia akan lulus. Kemudian kita dapat melihat bahwa di programming utama tadi kita kan sudah membuat untuk program pengulangan. Nah, dilihat bahwa ada pertanyaan ulangi yes or no. Nah, jika kita jawab yes, nah dia akan mengulang lagi. Kemudian coba kita masukkan nama Aisyah dengan nilai 64. Nah, kita lihat bahwa nama Aisyah nilai 64 dengan status tidak lulus. Ya, kenapa? Tentu saja karena tadi nilainya harus lebih besar daripada 65. Kemudian ulangi lagi, dan ini bisa kita lanjutin lagi. Contohnya dengan nama Ira. Selanjutnya dengan nilai 100 dinyatakan lulus. Nah, jika kita menjawab 0, maka programnya akan berhenti sampai di situ saja. Dari penjelasan program saya tadi, semoga apa yang saya jelaskan walaupun masih terbilang kurang dan masih sedikit terbata-bata cukup bagus dalam penjelasannya, semoga bisa dipahami. Bila ada kesalahan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.